Ya, gini lah ya, nasib jadi reviewer film Indo ya. Kemarin tuh sebenarnya gue pengen nonton film Tarot ya, kan udah banyak tuh yang review tuh. Bang, review film Tarot ya, nantilah ya, abis ini gitu ya. Tadinya tuh mau nonton film Tarot, terus gue cek aplikasi bioskop buat nyari jadwal nontonnya jam berapa gitu ya. Si anjing, film horor lokal keluar lagi bos. Ya Allah. Pepe yang anjing entot. Dan seperti biasa ya, karena saya anaknya sangat-sangat local pride sekali. Jadi ya saya harus memprioritaskan film lokal. Sebenarnya gue udah punya perasaan gak enak sama film yang satu ini gitu. Dari posternya ketika gue liat di aplikasi itu kayak, anjir ini poster lukisan pak. Dan kayaknya, aduh, film-film horor sampah lagi nih. Gue takut nih gitu, takutnya zong lagi, apes lagi gitu. Makanya gue coba cek di Google gitu ya. Karena memang gue orang yang gak suka nonton trailer dan gak suka baca sinopsis. Jadi gue coba lihat-lihat dikit lah, ngintip-ngintip sinopsis, judul-judul singkatnya gitu ya. Terus ya pas gue cek di Google, kisah nyata cewek pacaran dengan pocong. Anjing lah, ya Tuhan, cobaan macam apa lagi ini? Premis cerita macam apa lagi nih, aduh. Makanya gue coba cek gitu kan, sutradaranya siapa? Ternyata Mas Awi Suryadi, oke lah, agak tenang sedikit lah hati ya. Meskipun ya gambling juga sih kalau dia yang jadi sutradara. Mas Awi beberapa filmnya juga sampah juga menurut gue. Tapi ya at least bukan sutradara kaleng-kaleng yang bikin asal-asalan. Ya Mas Awi udah kelihatan lah track record film horor sebelumnya. Dia punya track record yang cukup oke untuk menangani film-film horor yang nggak main-main lah ya. Jadi ya apakah film yang satu ini sampah lagi atau justru di luar ekspektasi gue? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngalantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua. Oke, kita kembali lagi di segmen yang selalu kalian tungguin setiap harinya, yaitu review. Dan tenang aja, review dari Ngelantur itu selalu non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun, mau dari lokal atau film internasional, cek, mampir dulu di channel Ngelantur biar tahu testimoni dan first impression filmnya dari gua. Seperti yang kita bakal bahas kali ini, judulnya adalah Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, jangan lupa yang belum join grup Telegram Ngelantur Corps, tinggal join aja, linknya gue taruh di description box ya. Sama 1.300-an Ngelantur Corps lainnya, kita bisa diskusi seputar perfilman, TV series, dan ya ranah pop culture lainnya bareng gue dan bareng Ngelantur Corps yang lain. Feel free aja tuh join ya. Oke, langsung aja, gue pengen ngomongin sebuah film yang ekspektasi sudah gue turunkan serendah-rendahnya karena gue nggak yakin ini film bakal bagus, atau gue nggak yakin bahkan filmnya nyampe rating 5 gitu ya. Dari awal ya gue udah sepesimis itu gitu kalau ngeliat dari posternya, dari sinopsis singkat. Apalah cewek pacaran sama pocong, ini film macam apa lagi nih yang ternyata ketika gue cari tahu lagi, ini memang film yang diangkat berdasarkan podcast dari Mr. Popo. Ini podcast horor terkenal gitu ya, yang dari episode ke-64 judulnya tuh First Love. Yang dimana seperti yang kalian udah tahu sendiri ya, gue tuh paling males dengerin podcast horor beginian. Yang menurut gue kayak bullshit aja gitu. Gue kagak ngerti kayak gimana cara bisa menikmati podcast horor. Apa yang bisa dinikmati gitu, kayak ini cerita kan kayak kalau buat gue sih bullshit semua kalau buat gue. Cuma ya itu, ini cerita diambil dari podcast seperti itu yang sudah gue bisa prediksi makin mampus lagi, dalam artian kayak ya cerita-cerita yang diambil dari podcast begini udah pasti cetek mampus ceritanya. Gitu kan bukan ditulis berdasarkan wah screenplay yang bagus, bener-bener cerita dibangun from scratch gitu, ada blueprintnya atau ngomongin sebuah IP baru, franchise baru. Enggak kan, ini kan ya udah asal podcast laris aji mumpung, asal udah ada banyak yang tahu, udah banyak jadi omongan banyak masyarakat, udah langsung dijadiin film, udah pasti mengundang cuan sekali gitu. Padahal kalau dibilang secara kualitas udah pasti ceritanya nggak bakal seberapa. Dan benar saja apa yang sudah gue bilang tadi, ya gue bakal kasih tahu sinopsis singkatnya ya. Lu mau tahu ceritanya kayak gimana? Ya gue bisa kasih tahu ini dalam satu kalimat maybe. Menceritakan seorang gadis, seorang wanita bernama Mawar, di mana Mawar ini kesepian karena dia yatim piatu dan dia tinggal bersama teman-teman kosnya. Dan karena dia kesepian, dia berdoa pengen dapetin orang yang sayang sama dia. Dan akhirnya beneran kesampean, dapet seorang pacar, tapi pacarnya pocong. Dan semua hal ini bisa terjadi karena bla 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 yang gue nggak bisa kasih tau karena spoiler itu ada di ending filmnya. Sesimpel itu, udah. Ceritanya cuman kayak gitu doang. Ya, oke, kita mulai pelan-pelan ya. Nanti masalah plot kita kritik ke belakangan. Kita masuk dulu ke
ke first impression gue gitu ya, pas pertama kali masuk bioskop gitu, atmosfernya seperti apa. Dan ini yang mengagetkannya, ini gue cukup kaget ya, melihat opening scene-nya, gue cukup impress. Jujur li, gue kayak kaget, gue kayak nggak nyangka, gue kira kayak film sampah atau kayak gimana. Ternyata dari segi aspek teknis ya terutama ya, itu cakep banget. Memang ya kalau misalnya kita perhatikan film-filmnya Mas Awi Suryadi sebelumnya, kayak ya tahun lalu aja paling gampang itu ya Kisah Tanah Jawa, Pocong Gundul itu memang segi teknisnya itu cukup oke, cukup memadai lah. Memang secara sinematografi makin lama juga filmnya makin matang, dari Danur lah, ya KKN meskipun sampah gitu ya. Terus ada Kisah Tanah Jawa kemarin, dan sekarang film yang satu ini yang lebih compact. Dia bisa berhasil memanfaatkan cerita yang mungkin ya lebih gampang dibuat secara cerita, tapi secara teknis jadi dia lebih explore lagi gitu. Dari opening aja ketika malam-malam hujan geledek, ada orang gali kuburan, itu udah bisa memanjakan mata gua, memanjakan telinga gua. Dari scoringnya, sound effect-nya, kerasa mahal. Bahkan ketika di awal-awal film dikasih lihat Mawar lagi ulang tahun, terus dibawain kue sama temennya, ketika mereka nyanyiin lagu Happy Birthday to you. Ya, Happy Birthday itu kan lagunya mayor ya, full mayor gitu. Sol, sol, la, sol, do, si gitu kan. Itu kan mayor. Tapi di belakangnya scoring musiknya dengan piano-pianonya tuh minor. Jadi lagunya itu ketika mereka nyanyiin Happy Birthday itu kan mayor gitu ya, belakangnya minor. Dan minor itu biasanya memang udah bisa diidentifikasikan sebagai lagu-lagunya horor gitu. Itu udah ya alam bawah sadar manusia lebih takut gitu ya mendengarkan kalau misalnya minor. Jadi kayak ada kontradiksi di situ antara sebuah kesenangan happy birthday gitu ya, tapi di belakangnya ada something yang aneh nih. Kenapa ada scoring minor gini? Ya itu udah bisa bikin gua anjing, ini keren juga kan ya. Dan menariknya lagi, secara visual juga sangat-sangat cakep banget. Secara set production itu bener-bener diperhatikan secara mantap banget. Mau dari set lokasi syutingnya, kos-kosannya seperti apa, terus dari production desainnya itu cukup keren gitu ya. Kamar-kamarnya atau lightingnya gue juga suka banget. Dan memang color gradingnya juga nyaman di mata. Itu kan biasa kelemahan gue kalau misalnya nonton film-film horror Indo yang asal jadi doang gitu kan. Ya udah, kayak aspek-aspek seperti itu bener-bener nggak diperhatikan. Yang diperhatikan cuma apa? Lagi-lagi jump scare, gore, brutal, that's it, sesimpel itu gitu ya. Hal-hal aspek visual teknis ini nggak pernah diperhatikan. Nah, sekarang gue pengen ngomongin masalah sinematografi nih. Ya, ini juga salah satu aspek yang cukup dewa bahkan untuk film horor Indonesia. Ini nih cukup ya kelas atas punya. Dan Mas Awi Suryadi di sini bener-bener kayak mau pamer, gue ngerasa ya mau pamer skill sinematografi dia. Dia punya apa, sini gue keluarin semuanya. Dari segala macam angle kamera, dari sudut pandang kamera macam-macam, dari segala pergerakan kamera, semuanya dipakai bos. Mau dari POV shot yang sering banget digunain di film yang satu ini, jadi kerasanya kayak gue serasa main game horror bos. Jadi kayak POV orang pertama gitu kan yang main gamenya gitu. Anjing, bener-bener kerasa banget, itu sering banget gitu ya. Mau one shot juga ada beberapa kali, terang shot gitu ya, dari perspektif bawah, angle kameranya seperti apa, close up yang bener-bener close up sehingga menimbulkan kesan claustrophobic gitu ya, panning yang pelan-pelan sehingga membuat suspense-nya makin berasa, atau whip pan yang membuat kita makin kaget, sampai ke tracking aja ada loh. Jadi pocong gitu ya, jejak pocong, meskipun pocong bentuknya nggak ada, kayak cuma jejak duk duk duk, itu jejaknya itu di tracking pakai kamera wah gitu ya, lewat lorong kos-kosan gitu. Itu keren men. Jadi kayak anjing, pamer banget ini. Kerasa semuanya tuh bener-bener pengen, wah ini gue punya apa, gue keluarin dah. Dan kerasa di sini Mas Awi Suryadi sebagai seorang sutradara yang sering bikin film horor makin berhasil untuk mainin jantung penonton. Jadi gue memang dari awal nonton film ini berhasil dibikin senang jantung ya, jeduk. Ini gue loh, apalagi lu pada yang gampang kagetan, lu hati-hati juga sih nonton film ini di awal-awal ya. Karena ya di awal-awal film jump scare berhasil, suspense-nya berhasil dibikin memang suspense itu. Karena lagi-lagi penggunaan sinematografi dari yang angle macam-macam itu membuat gua cukup was-was gitu sepanjang nonton film. Kayak gua nggak bisa prediksi ini mau jump scare dari arah mana, suaranya dari arah mana. Antara scoring musiknya sama visualnya itu menurutku well combine gitu untuk membuat sebuah film horor yang atmosfernya bagus. Kayak misalnya ya, ada adegan orang masuk ke dalam selimut, bener-bener di shot dalam selimut gitu. Jadi kesan klaustrofobiknya berasa gitu. Cuma dalam selimut kecil gitu ya. Tiba-tiba selimutnya kan berubah jadi semacam kain mayat gitu yang kotor, berdebu gitu, yang tanah, penuh akan tanah, itu kain selimutnya. Dan teriak-teriaknya, nah pas lagi dibuka terus dia bangun gitu ya, kameranya biasanya kan cuman kayak set close up ke muka doang. Nah sekarang enggak, dari claustrophobic selimut pas dibuka ditarik mundur gitu, di pull out kameranya. Jadi
kerasa rilis. Stress rilisnya tuh berasa. Jadi kayak wah, Mas Awi itu menurut gue sukses ya untuk mainin nafasnya penonton sepanjang nonton film ini gitu. Apalagi berkali-kali dia nggak pakai scoring sama sekali alias tanpa musik. Nah ini yang gue suka. Biasanya film-film horor murahan yang gue sering nonton itu adalah terlalu didramatisir, terlalu bikin gitu, scoringnya terlalu berlebihan gitu ya. Dan ya begitu-begitu aja gitu, juga nggak ada yang spesial secara aransemen composing musiknya gitu. Nah tapi di sini lebih menggunakan pendekatan tanpa musik, pelan, lama. Jadi kita kayak nggak tahu nih kapan jump scare-nya anjing gitu loh, ya kan? Ternyata nggak jump scare, tapi ntar tiba-tiba jump scare. Jadi buset, bener-bener tidak terprediksi sama sekali. Situasi jump scare di awal-awal. Nah, ini permasalahannya cuma di awal-awal. Ketika pocongnya sudah dikeluarkan, inilah titik turn back point di mana filmnya terasa jadi hambar. Di awal-awal meskipun gue udah tahu kalau misalnya pacarnya si Mawar ini adalah pocong, ya bahkan dari posternya juga udah kelihatan lah itu ada cewek sama pocong gitu. Kesan misterius, eksklusif pocongnya itu bener-bener berasa karena nggak dimunculin dari awal gitu. Jadi kayak cuman keberadaannya, atmosfernya aja, suspense-nya aja yang kita rasakan. Dan itu menurut gue cukup berhasil untuk memberikan dampak jump scare yang berhasil gitu. Tapi ketika pocong itu sudah muncul dan jantung kita lagi-lagi sudah bisa menyesuaikan sama temponya si Mas Awi ini, ya disinilah semuanya jadi terasa hambar. Lama-lama jadi terkesan template jump scare-nya, mulai repetitif, pocongnya mulai sering muncul, jang-jong. Lama-lama jump scare-nya mulai begitu-begitu doang. Dan ya gue jadi kayak ngantuk beberapa kali, gue nguap di pertengahan ya. Terutama di midpoint tuh. Midpoint itu yang bener-bener kayak klimaks babak pertengahannya tuh. Itu bener-bener kayak wah teror pocongnya gila-gilaan gitu. Kayak ya justru disitulah yang menurut gue titik horornya udah mulai hilang gitu. Dan lagi-lagi gue ingatkan, basic cerita dari film ini diambil dari podcast yang ceritanya itu udah kayak setipis tisu. Ibarat ya ketika lu nggak punya cerita yang kuat dalam sebuah film, lu kayak lagi mau bertempur gitu ya, lu bawa satu pistol tapi cuman dengan 2 atau 3 peluru lah gitu. Peluru pertama sinematografi, peluru keduanya jump scare kan, peluru ketiganya scoring gitu kan. Wow, udah tembak dar. Oke, gua kayak oh, anjing gitu kan. Tapi sudah tidak ada lagi bos pelurunya bos gitu loh. Nah, ibarat kalau misalnya film yang punya cerita yang kuat, yang dalam, yang berlayer-layer, bahkan setiap karakternya ada pendalaman karakter, itu tuh lu kayak punya machine gun gitu. Ceritanya pelurunya tuh nggak habis-habis gitu. Apalagi kalau misalnya endingnya lu punya bazooka, mampus. Sebagai ending klimaks yang lebih membagongkan lagi tuh. Ini kan kayak ya udah lu cuma punya pistol, ya pelurunya mungkin bagus gitu ya, peluru kaliber berapa, tapi ya cuma segitu doang. Lu nggak punya bahan lain. Dan ini bukan salahnya Mas Awi juga ya, karena memang ceritanya diambil sini. Untungnya elemen lainnya cukup memadai lah dari sinematografi, production, dan bahkan actingnya nih. Nah ngomongin acting, biasa kan horor-horor lain kan cringe gitu ya, actingnya bisa bikin gua kayak anjir mulai ilfeel gitu ya sama para cast-castnya gitu, malah karakternya jadi gua nggak bisa percaya sama karakternya. Di sini nggak. Surprisingly ya, gue benar-benar kaget. Setiap cast yang ada di film ini semuanya cukup pas ya, takarannya dalam artian kayak cukup bisa dipercayai meskipun bukan acting yang tier kelas S, tier A yang kayak bisa bikin gue impress juga sama actingnya, enggak juga sih. Enggak ada momen-momen seperti itu, tapi semuanya bisa dipercayai lah, enggak ada yang momen cringe, enggak ada momen yang fake banget. Terutama di sini yang berhasil menarik perhatian gue adalah karakter Mawar yang diperankan sama Diandra Agatha. Ya, dia dari gadis awal-awal gadis polos biasa gitu ya, tiba-tiba makin lama kok makin aneh kelakuannya dan mulai senyum-senyum manja, enggak, maksud gue senyum psikopat gitu ya, senyum-senyum creepy gitu. Itu ngeri men, ngeri. Perubahan karakternya cukup realistis lah gitu. Atau teman-teman kosnya mau si karakter Faye yang diperankan sama Shanina Cinnamon ya, semuanya di sini punya karakter yang berbeda-beda dan masing-masing dikasih lihat ciri khasnya lah. Jadi nggak kayak karakter-karakter template yang cuman asal nemplok di film yang nggak punya peran apa-apa. Secara pendalaman karakter mungkin nggak sedalam itu, bahkan ya nggak ada dalam-dalamnya sih. Tapi at least kayak kita dikasih something gitu dari karakter ini, karakternya gini gitu loh. Misalnya si Donna tadi itu kan dia dengan khas logat Sundanya bisa memberikan nuansa komedi sedikit gitu ya. Atau si penyiar radio, atau si Faye yang orangnya strict to the point, tegas. Ya masing-masing punya karakternya sendiri-sendiri lah. Palingan sih yang cukup mengganggu gua ada satu pemeran, gue lupa nama aktrisnya, mohon maaf sekali ya.
Tapi ya dia itu berperan sebagai adiknya Mawar gitu. Munculnya cuma di akhir-akhir, memang bukan peran yang penting banget juga. Tapi di akhir-akhir dengan teror dari pocong, menurut gue itu juga cukup krusial gitu untuk membuat kita ketakutan. Karena kita kan bisa ketakutan karena ada orang lain ketakutan gitu. Nah ketika orang lain ketakutan tapi pura-pura kelihatan fake actingnya, itu kan yang jadi masalah. Bukan yang sampah banget juga actingnya, tapi cukup apa ya, cukup maksa ya, nangisnya tuh cukup kelihatan maksa, cukup ngeden gitu ya. Jadi itu sedikit concern dari gua, cuman untungnya dia bukan salah satu pemeran utamanya juga. Dan memang di sini permasalahan utamanya adalah plot cerita yang benar-benar dari awal sampai ke ending film itu bisa gua identifikasi sebagai satu kalimat yang udah gua kasih tau ke kalian. Itu ceritanya cuma gitu doang. Untungnya ada ending yang cukup bisa memperbaiki keseluruhan filmnya, cukup memberikan rasa manis terhadap film ini yang mungkin dari awal sampai akhir cuman tawar gitu rasanya, tapi di akhir jadi sedikit meninggalkan emosi bagi penontonnya gitu. Karena kalau nggak ada endingnya, menurut gua nggak ada emosi apa-apa dari film ini. Bener-bener cuman kayak ya udah cuman film horor yang emang sinematografi bagus, cuman sesimpel itu aja, mainin jump scare, senam jantung. Tapi untungnya ada endingnya. Ya sebenarnya itu aja sih ya. Secara film karena memang ending kayak gitu ya, kesannya jadi nggak template, jadi unik. Mungkin dari awal gue pengen kasih nilai 5,7 buat film ini, tapi karena endingnya gue bisa kasih final score 6,1/10 alias kurang. Sebenarnya oke lah kalau untuk film horor Indonesia ya, kategori cukup udah kurang tuh, udah untuk kategori 6 ke atas tuh sebenarnya udah lumayan gitu. Karena ya mengingat film-film horor kita kayak begitu ya levelnya ya. Jadi ya kalau kalian udah nonton, coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Kita bisa debat kalau kalian nggak setuju sama gua, atau kalau kalian pengen nonton, kalian pengen nanya apa, semoga bisa gue jawab. Tulis di kolom komentar aja. Oke, gitu aja untuk review gua kali ini. Jangan lupa buat yang belum join membership community, silahkan join mulai dari 1.000 per hari. Kalian bisa join Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin merchandise Ngelantur secara diskon, bahkan bisa dapetin buku yang gua desain, gua gambar sendiri secara gratis. Gitu aja dari gua untuk review film horor lokal kali ini. Untuk review tarot mungkin besok atau besok lusa kalau gua udah sempat edit lagi. Kasih gue istirahat lah guys, please. Bye semuanya.